Perkenalkan, nama saya Intan Wulandari, mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas dua topik pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengukuran validitas dan yang kedua yaitu pengukuran reliabilitas. Baik, kita langsung saja pada bahasan yang pertama yaitu pengukuran validitas. Pengukuran validitas tes hasil belajar merupakan suatu upaya untuk menentukan sejauh mana tes tersebut dapat mengukur. Validitas tes hasil belajar dapat dijelaskan dengan dua cara, yaitu menganalisisan secara rasional atau dengan menggunakan logika. Dan dengan menganalisisan yang dilakukan dengan mendasarkan diri pada kenyataan empiris, di mana penganalisisan dilakukan dengan menggunakan analisis empiris. Berikut adalah beberapa teknik pengujian validitas tes hasil belajar. Validitas isi suatu tes hasil belajar adalah validitas yang diperoleh setelah dilakukan penganalisan atau penelusuran pengujian yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut. Validitas isi adalah validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar. Validitas konstruksi merupakan validitas yang dilihat dari segi struktur, kerangka atau rekaan. Validitas konstruksi dari suatu tes hasil belajar dapat dilakukan penganalisisnya dengan jalan memastikan bahwa butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir, seperti aspek afektif, aspek psikomotorik, dan sebagainya yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Validitas eksternal, pengujian validitas eksternal dengan membandingkan kriteria dengan fakta empiris di lapangan. Penelitian memiliki kriteria validitas jika hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada sampel lain dari populasi penelitian. Untuk dapat menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas rasional atau belum, dapat dilakukan melalui dua segi, yaitu validitas isi dan validitas konstruksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pembelajaran. Tes hasil belajar dapat dinyatakan valid apabila tes hasil belajar tersebut dengan tepat, benar, sahih, atau absah telah dapat mengukur atau mengungkap hasil-hasil belajar yang telah dicapai peserta didik. Mungkin itu dari pembahasan materi yang pertama. Kita lanjut pada pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang pengukuran reliabilitas. Reliabilitas adalah derajat keajekan atau konsistensi di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama. Meskipun menggunakan alat pengukur yang berbeda, reliabilitas terkait dengan kesalahan pengukuran dan reliabilitas yang tinggi menunjukkan kesalahan yang kecil dalam memperoleh hasil pengukuran. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mengestimasi koefisien reliabilitas, seperti jangka waktu antara dua pengukuran dan keadaan yang diukur harus benar-benar berada pada kondisi yang sama dengan pengukuran pertama. Terdapat beberapa teknik pengukuran reliabilitas. Salah satunya adalah teknik test research, yaitu mencobakan alat ukur sebanyak 2 kali kepada responden yang sama dengan waktu yang berbeda. Dalam uji reliabilitas dengan teknik ini, reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Ada beberapa cara meningkatkan reliabilitas, seperti mengkonsep satu variabel dengan baik, menggunakan instrumen yang tepat, dan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Mungkin hanya sekian pembahasan tentang materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.